Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, saya Dwi Guptasari dari SMA Negeri 1 Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban dari beberapa kalimat pematik. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Berikut kesimpulan yang dapat saya paparkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru profesional, sangat penting untuk memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan sebagai pendorong kolaborasi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah agar tercipta suasana sekolah yang nyaman, aman, dan pembelajaran yang berfokus pada murid. Berikut saya jabarkan tentang disiplin positif. Pemahaman saya tentang disiplin positif, maka saya dapat menjabarkan sebagai berikut. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan kepada anak agar lebih bertanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan diri dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Maka dapat saya rincikan motivasi perilaku manusia dalam melakukan suatu perbuatan dikarenakan dari motivasi yang pertama dapat melalui menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dua, motivasi tersebut berupa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang-orang. Yang ketiga, motivasi tersebut adalah ingin menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka yakini. Selanjutnya, ketiga motivasi perilaku itu sangat penting dipahami oleh guru. Jika murid melakukan suatu tindakan dengan motivasi eksternal, maka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain perlu diminimalkan. Maka kita sebagai guru harus berupaya untuk membangun motivasi internal pada murid agar mereka menjadi diri mereka sendiri yang dapat menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, 3. Posisi kontrol sebagai guru. Ketika menjadi seorang guru, maka guru dapat menggunakan 5 posisi kontrol. 1. Sebagai penghukum. 2. Sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Maka, posisi sebagai manajer inilah posisi yang paling ideal bagi seorang guru. Mengapa demikian? Karena sebagai manajer, guru melakukan kerjasama dengan rekan sejawat, dengan atasan, bahkan dengan murid sekalipun untuk memberikan mereka tanggung jawab murid atas perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menentukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. 4. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pembentukan keyakinan di sekolah atau kelas yakni mewujudkan keyakinan bersama di sekolah ataupun di kelas melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan mudah dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Intinya adalah keyakinan di sini harus diterapkan dan karena memang harus disepakati sebelumnya. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini menggunakan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan tujuan dari hal ini adalah menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yang dapat saya jabarkan dengan pengimplementasian budaya positif di sekolah.
kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan murid, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, maka diperlukan bagi seorang guru untuk memiliki nilai guru penggerak penting, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Kolaboratif, 4. Reflektif, 5. Inovatif. Ketika seorang guru telah memiliki nilai guru penggerak dapat melakukan peran guru penggerak, salah satunya adalah mendorong kolaboratif dan mampu menyusun prakarsa perubahan berdasarkan visi sekolah, maka budaya positif akan lebih mudah terwujud karena pelaksanaan budaya positif di sekolah memerlukan dorongan dari guru untuk berkolaboratif dan guru mampu menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Berikut saya jawab dari kalimat pematik berikut. Setelah mempelajari modul 1.4, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya sangat menyadari bahwa konsep-konsep inti tersebut sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan dalam beraktivitas sekolah dan dibagikan kepada rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini, sangat menarik adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas, karena keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid, dan dapat tercapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Berikut perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Saya setelah mempelajari modul ini. Jadi yang ditanyakan adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya. Maka saya bisa mengapresiasikan, saya mulai menyadari bahwa posisi kontrol tepat bagi saya adalah sebagai manajer, bukan sebagai pemantau, pembuat rasa bersalah, bahkan bukan sebagai penghukum. Ketika posisi saya sebagai seorang manajer, maka saya dapat menjadikan murid memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Artinya, murid dapat turut serta untuk mengontrol bagi dirinya sendiri dan termotivasi dari kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain, karena penghargaan ataupun karena hukuman. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif bagi lingkungan kelas atau sekolah Anda? Maka jawaban saya adalah pengalaman seperti ini. Misalnya, saya merumuskan keyakinan kelas bersama murid untuk mereka sepakati. Saya menerapkan konsep segitiga restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, yakni murid melakukan kesalahan, terlambat mengumpulkan tugas, dan terlambat masuk sekolah. Ketika proses penerapan segitiga restitusi tersebut berlangsung, murid lebih nyaman untuk berbicara tentang kesalahannya, langkah selanjutnya untuk bisa berbuat lebih baik lagi, dan dapat lebih bersemangat dalam meraih harapan-harapannya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi di sini adalah saya merasa bahagia karena dapat membantu memecahkan masalah tanpa menghukum murid. Saya juga merasa bangga dengan murid saya karena meskipun ia telah melakukan kesalahan, namun ia menyadari kesalahannya dan dapat berpikir tentang tujuan hidup selanjutnya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Maka menurut saya dalam menerapkan segitiga restitusi ada beberapa hal yang sudah baik. Salah satunya di sini adalah murid nyaman dalam menyampaikan nilai-nilai kebajikan sebagai keyakinan kelas untuk disepakati. Selanjutnya, murid telah lancar berdialog, telah tertata kosakata penyampaian pendapatnya. Hal yang diperbaiki adalah saya tidak menuliskan keyakinan kelas yang telah disepakati tersebut di papan atau digantung di dinding agar murid semakin paham keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Jadi, intinya di sini adalah yang kurang baik atau yang perlu diperbaiki adalah saya akan menuliskan keyakinan kelas.
Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sekarang apa perbedaannya? Maka saya bisa menjawabnya dengan jawaban berikut ini. Posisi kontrol yang saya gunakan sebelumnya adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa bangga telah menganggap hukuman yang telah saya berikan menjadikan efek jera agar tidak mengulang kesalahan lagi di lain waktu. Perbedaannya adalah ketika saya menjadi seorang penghukum dengan sebagai manajer adalah murid memiliki motivasi intrinsik. Murid semakin bersemangat dalam beraktivitas tanpa rasa ketakutan atau kecemasan jika dibandingkan dengan saat saya sebagai manajer. Jadi intinya di sini adalah siswa merasa nyaman, siswa lebih bisa terbuka dan bisa bertanggung jawab ketika kita menggunakan dari posisi kontrol manajer. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Maka saya bisa menjawab selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi. Selain konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Maka hal yang lain penting untuk menurut saya adalah budaya positif dapat terlaksana membutuhkan suatu kesadaran diri, baik dari atasan, guru, dan juga dari murid. Implementasi budaya positif yang sederhana adalah penyampaian keyakinan kelas untuk dilakukan kesepakatan kelas pada saat kegiatan pembelajaran. Persepsi dan ternyata saya baru memahami jika keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu berbeda. Demikian yang bisa saya jabarkan tentang koneksi antar materi modul 1.4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.